Oke teman-teman, sebelum masuk ke dalam video tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang sedang menonton video saya, di video kali ini saya ingin memberikan sebuah cara bagaimana caranya membersihkan komputer atau laptop teman-teman dari file-file sampah, teman-teman. Nah, file-file sampah ini biasanya disebut dengan file cache, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu file cache merupakan sekumpulan data sementara. Nah, data sementara ini dibuat agar kita bisa mengaksesnya ketika Windows membutuhkannya. Nah, apakah berbahaya menghapus file cache pada komputer teman-teman? Jawabannya tentu saja tidak, karena file ini merupakan file-file sementara ya teman-teman. Nah, semakin sering teman-teman menggunakan komputer atau laptop, maka file cache yang ada pada komputer teman-teman akan semakin bertambah teman-teman, semakin bertambah banyak dan akan memakan hard disk teman-teman. Dengan semakin bertambahnya file cache yang ada di komputer teman-teman, otomatis proses berjalannya sistem pada komputer atau laptop teman-teman akan semakin lemot. Nah, solusinya supaya kita nggak kesel kenapa komputer atau laptop teman-teman semakin lemot, yaitu salah satunya dengan membersihkan file cache yang ada di komputer atau laptop teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan menghapus file cache yang ada di komputer sampai ke akar-akarnya. Oke, langkah pertama teman-teman, kita perlu masuk ke disk C-nya. Di sini teman-teman pilih saja File Explorer atau bisa dengan cara tekan Windows plus E. Kita klik, kemudian kita masuk di lokal disk C-nya teman-teman. Nah, setelah kita masuk di lokal disk C-nya teman-teman, di sini teman-teman pilih folder Windows. Kemudian setelah kita masuk ke folder Windows-nya, di sini teman-teman cari tulisan software distribution. Scroll, nah di sini bisa teman-teman lihat software distribution-nya ketemu. Klik saja 2 kali. Kemudian kita masuk ke download-nya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum pernah masuk ke sini, itu foldernya banyak sekali pasti ya teman-teman, karena saya rajin membersihkan file chat saya, jadi adanya ya cuma segini. Nah, kalau buat teman-teman yang belum pernah, pasti berkasnya itu banyak sekali. Nah, teman-teman bisa tekan Ctrl tahan A, kemudian teman-teman delete saja dengan cara Ctrl D ya teman-teman. Nah, kemudian do this for all current items, kemudian pilih continue. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah file cache-nya yang kita hapus teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena ini tidak akan berpengaruh terhadap sistem komputer teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita melakukan langkah pertama untuk menghapus file cache-nya, kemudian kita masuk ke langkah kedua teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih tab here to search, klik saja, kemudian teman-teman ketikkan run, kemudian enter. Nah, kemudian di sini teman-teman ketik temp. Selanjutnya teman-teman enter saja atau oke. Apabila muncul peringatan, teman-teman lanjut saja ke continue. Nah, di sini karena file cache saya hanya sedikit teman-teman, karena saya rajin membersihkan, jadi adanya cuma segini. Nah, buat teman-teman yang belum menghapus file cache-nya, pasti itu akan sangat banyak sekali ya teman-teman file cache-nya. Nah, kemudian teman-teman bisa menghapus saja semua file cache yang ada di sini kalau memang dia banyak ya teman-teman, dengan cara klik tahan Ctrl plus A. Selanjutnya teman-teman klik lagi tahan Ctrl plus D untuk menghapus file cache yang ada di tabnya teman-teman. Oke, setelah file cache terhapus semua, kemudian kita kembali lagi ke run ya teman-teman dengan cara klik run, kemudian pilih enter. Selanjutnya di sini teman-teman ketikkan persen, kemudian temp teman-teman. Oke, setelah teman-teman ketik, klik saja oke. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, karena saya belum menghapus yang bagian sini. Filenya lumayan banyak nih teman-teman tuh. Saya yang rajin menghapus saja filenya segini teman-teman, gimana yang nggak menghapus ya. Jadi di sini teman-teman klik seperti tadi, Ctrl tahan A, kemudian teman-teman klik lagi Ctrl tahan D untuk menghapus file-file berkas sampahnya. Oke, apabila di sini muncul peringatan kalau ada beberapa file yang tidak bisa dihapus,
teman-teman skip saja karena file ini masih digunakan sama komputer teman-teman. Skip saja, atau do this for all current item, kemudian skip saja teman-teman. Nggak masalah kok, karena ini masih digunakan saat ini. Oke, selanjutnya setelah teman-teman menghapus file chat yang ada di sini, teman-teman pilih lagi run, kemudian enter. Selanjutnya teman-teman ketik seperti ini teman-teman, prefetch. Oke, ketik seperti ini prefetch, kemudian teman-teman enter. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, untuk file cache atau berkas-berkas sampahnya ada segini dari saya. Kalau dari teman-teman bersih atau memang banyak sekali, teman-teman bisa lakukan step untuk delete-nya teman-teman dengan kontrol tahan A, kemudian kontrol tahan D. Apabila muncul peringatan kalau folder ini atau file ini tidak bisa dihapus, skip saja teman-teman, karena ini mungkin masih digunakan oleh komputer teman-teman. Oke, setelah kita membersihkan file cache yang ada di prefetch teman-teman, di sini teman-teman klik kanan pada local disk C teman-teman, klik kanan, kemudian teman-teman pilih properties. Nah, setelah teman-teman pilih properties, di sini teman-teman pilih disk cleanup teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman centang saja semuanya di sini, centang saja, nggak berbahaya kok teman-teman. Oke, setelah teman-teman centang semua, teman-teman pilih clean up system file. Nah, setelah teman-teman pilih clean up system file, di sini muncul lagi, teman-teman centang lagi teman-teman. Nah, karena di sini adalah bagian finalnya untuk membersihkan komputer teman-teman. Nah, bisa dilihat ini teman-teman, Windows Update clean up-nya aja sekitar 3 gigaan, kan lumayan tuh untuk meringankan hard disk teman-teman. Oke, kemudian klik saja OK untuk mendelete filenya, delete saja karena tidak berbahaya teman-teman. Nah, bagian ini adalah merupakan bagian dari step terakhir ya teman-teman. Setelah melakukan beberapa step sebelumnya, ini step terakhir. Nah, buat teman-teman nanti kalau misal 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun kemudian teman-teman ingin menghapus file cache yang ada di komputer teman-teman, teman-teman bisa melakukan 5 step tadi, yaitu dengan cara yang saya lakukan ini, teman-teman bisa hapus file cache yang ada di komputer teman-teman sampai ke akar-akarnya teman-teman. Oke, di sini teman-teman tunggu saja sebentar hingga proses cleaningnya selesai. Oke teman-teman, akhirnya selesai sudah tutorial dari bagaimana caranya membersihkan file-file sampah atau file cache yang ada di komputer kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.